Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur hari ini Tuhan begitu baik buat saya dan saudara, sehingga kita boleh dipertemukan kembali dalam kasih Tuhan dengan keadaan sehat. Itu semua bukan karena kita hebat, saudara hebat, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Mari saat ini kita datang di hadirat Tuhan, kita membawa hati kita, pikiran kita untuk selalu senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan, mau lebih dalam lagi Bapa, kami mau mencintai Engkau. Lebih dalam lagi Tuhan, ku rindu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, ku mengasihi-Mu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau cinta Engkau. Lebih dalam lagi Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau mengatakan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami mau lebih dalam lagi untuk mencintai Engkau, mengenal Engkau, merindukan Engkau Tuhan. Untuk itu, biarlah Engkau mengerti dan Engkau yang mengetahui isi hati kami. Engkau yang menilik dan Engkau menilai kami Tuhan. Apapun pandangan dunia tentang kami, tetapi kami mau tetap percaya bahwa pandangan dunia, manusia boleh salah, tetapi Tuhan sendiri yang memandang kepada kami dan memberikan kami Tuhan pengharapan ketika kami mau belajar untuk terus
mencintai Engkau, membangun cinta kami kepada Engkau, dan memberi hidup kami seutuhnya untuk Engkau, maka Engkau selalu bertahta dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, supaya semakin hari bertumbuh, berdampak bagi banyak orang, dan memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Saya bersyukur sekali ya, hari ini Tuhan masih memberikan saya kesempatan, dan doa saya juga buat saudara yang ada di rumah. Tuhan juga kasih saudara sehat, kekuatan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan ya, saya mau mengajak saudara untuk jangan lupa like dan subscribe ya, bantu untuk channel ini Pekerjaan Tuhan supaya tersebar ke seluruh dunia dan banyak orang boleh mengenal akan Tuhan. Kita boleh menggunakan media sosial untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin saudara ya. Untuk itu selagi dikasih kesempatan oleh Tuhan, kita hidup untuk melayani Tuhan. Kita hidup berdampak ya. Bukan cuma cari uang saja ya. Cari uang pasti di dunia ini semua manusia pasti punya cara dan usahanya. Tetapi terlebih dari itu Tuhan pingin saya dan saudara untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Untuk itu jangan pernah khawatir ya, ketika kita hidup di dalam Tuhan. Banyak hal yang harus kita syukuri. Karena kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka bukan kaya harta, tetapi mereka memiliki kaya hati dan iman ya. Ketika mereka hidup ya pas-pasan atau hidup mungkin berkecukupan, bahkan ya kalau kita melayani Tuhan, yang benar-benar melayani Tuhan ya, pastinya mereka hidup hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan persembahan ya, atau mengandalkan uang yang dimiliki atau mengandalkan orang lain. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan terpancar dari hidupnya, dari perkataannya yang selalu membangun dan memuliakan Bapa di sorga. Mari kita membuka bersama-sama di Rut 2 ayat 5-13. Rut 2 ayat 5-13 yang berbunyi demikian. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku? Padahal aku ini seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan.
Amin. Di sini menceritakan seorang Ruth ya. Dan sama seperti kisah dari kedua orang tua saya, di mana bapak ibu saya ini ya, papa saya ini bekerja di luar pulau ya, yaitu di kota terpencil ya, di Maluku ya, di Maluku, di Ambon ya, di mana di masa-masa waktu itu masa-masa sulit, masa-masa kerusuhan ya. Dan juga papa saya ini kan tentara ya saudara. Nah jadi mau tidak mau ya, saya bersama ibu saya, bahkan saya lahir pun di sana ya saudara. Saya pun lahir di sana dan saya mengalami hal-hal yang Tuhan bawa sebenarnya dalam hidup saya itu untuk belajar ya. Ketika saya sudah merasa, awal-awal saya di sana itu saya merasa bahwa saya tidak mau berlama-lama di sini gitu, karena melihat lampunya susah, makannya susah, tidak ada wahana permainan ya. Jadi benar-benar ya seperti memang ikut perjuangan juga ya waktu itu. Nah, tetapi lama-kelamaan saya bertumbuh di sana dan saya merasa sudah nyaman di sana. Ya, bagaimana ekonomi papa saya juga menjadi baik ya, di mana posisi papa juga waktu di sana juga membaik. Tetapi tiba-tiba ya Tuhan menyuruh papa saya untuk pensiun muda. Ya, pensiun muda, jadi umur beliau itu belum saatnya pensiun, tapi beliau mengambil pensiun dini ya. Karena dengan alasan bahwa beliau mau mengurus orang tuanya yang sudah tua ya, yang sudah tua, yang ya tidak ada yang menemani. Dan kebetulan oma saya ini adalah ibu angkat dari bapak saya, dan bapak saya pun begitu mengasihi beliau, dan akhirnya bapak saya memutuskan untuk merawat beliau jadi bersama mama saya. Saya melihat bahwa mama dan papa saya begitu tulus mencintai ibunya ya. Bahkan mama saya pun mengasihi ibu mertuanya ya, merawat sendiri, tidak memakai perawat, merawat sendiri, menggantikan pampers, memandikan ya. Bagaimana saya kalau melihat susahnya ya menjadi seorang anak yang harus mengurus orang tua ya. Tetapi mungkin dalam hati mungkin atau dalam pikiran mama saya bahwa sebenarnya orang tua lah ya yang mengurus. Tetapi di sini ibu dari mama saya pun juga sudah tidak ada, tetapi beliau tetap ya merawat ibu mertuanya bersama ayah saya, memberikan hidupnya, memberikan hatinya untuk melayani mertuanya. Padahal dulu kalau mama saya cerita, mertuanya itu galak ya, makan aja piring nggak boleh bunyi ya, terus juga banyak peraturan karena memang orang tua zaman dulu. Tapi di situ saya melihat sosok mama saya tuh orang yang setia dan tahan uji ya. Mama saya tidak mungkin, kalau seperti saya tidak bisa tahan seperti mama saya. Tapi mama saya itu hidupnya memang ya berserah percaya pada Tuhan ya. Jadi mau segala apapun mertuanya, mama saya akan percaya bahwa kita bisa memenangkannya, memenangkan seseorang lewat perbuatan kita yang baik ya. Bukan perbuatan kita yang melawan, tetapi perbuatan yang baik. Nah, sama hal juga dengan ketika Ruth dia berkomitmen untuk merawat ibu mertuanya ya. Naomi ia meninggalkan rasa aman dari lingkungan yang sudah ia kenal. Ruth sampai di ladang yang memungut jelai di belakang penyabit-penyabit ya. Bahkan di Ruth 2:3 mengatakan mandor yang bertugas di sana berkata kepada pemilik tanah Boas bahwa Ruth datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Ruth menemukan tempat yang aman bersama orang-orang yang bersedia yang merawatnya sama seperti ia merawat Naomi. Allah pun memelihara Ruth dan Naomi lewat kemurahan hati Boas ya. Kenyataan hidup dapat mengiring kita ke tempat-tempat yang tak terduga di luar zona nyaman kita. Namun saat kita tetap berhubung dengan Allah dan satu sama lain, Tuhan akan menjaga kita untuk tetap saling mendukung dan berakar dalam kasih. Kalau dipikir, mama saya sudah mendapatkan posisi yang tepat waktu itu di pekerjaan papa. Tetapi
ya harus mengambil pensiun dini, di mana akhirnya ibu mertua dari mama saya meninggal dan mama saya memutuskan untuk melayani Tuhan ya. Ketika kita melayani Tuhan ya, pastinya yang dipikiran apa saudara ya? Bagaimana Tuhan nanti digaji, dikasih duit, berkelimpahan, berkecukupan gitu ya. Ya kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, itu orang yang melayani Tuhan ya, hidup imannya itu lebih besar saudara. Imannya lebih besar karena dia tidak ada sandaran untuk mengharapkan apa yang dia punya ya. Karena ya melayani Tuhan, yang nggak tahu nanti Tuhan yang memelihara. Pokoknya tugasnya melayani Tuhan, menjaga jiwa-jiwa ya, terus juga memberikan hidup ya untuk memuliakan Tuhan pastinya ya. Kita juga akan dicukupkan ya, akan dipelihara oleh Tuhan. Untuk itu saudara, kita mau belajar hari demi hari untuk mengandalkan Tuhan, untuk menyerahkan kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidup saya dan saudara. Orang kalau melayani Tuhan ya, hidupnya imannya besar dan imannya harus bertumbuh. Nah, jadi saudara ya, kita juga hidup harus seperti apa ya? Kita tidak selalu melihat apa yang di depan, tetapi kita percaya ketika apa yang di depan belum terlihat ya saudara. Untuk itu kita harus hidup menyerahkan kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan saya dan saudara. Seperti halnya Ruth ya, ketika dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi dia mau memberikan dirinya untuk mengurus, membantu mertuanya, merawat, menjaganya ya. Maka percayalah bahwa apa yang kita tabur itu kita akan menuai pada waktu yang tepat. Kalau saudara mau memberikan hidupnya untuk menabur yang baik, pasti kita akan menuai dengan baik. Begitupun dalam melayani, ketika kedua orang tua saya melayani Tuhan, tidak tahu nanti bagaimana caranya Tuhan cukupkan. Tetapi ketika kita percaya saja, jangan mengatur Tuhan, tetapi kita percaya dan tidak mengatur-mengatur Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, pastilah percayalah Tuhan akan memelihara. Ada aja berkat yang Tuhan kasih ya. Jadi kalau ada yang tanya kepada saya, berapa gaji ibu, berapa penghasilan nominal yang diterima, saya tidak tahu nominal yang saya pasti saya terima. Karena yang nominal saya terima setiap bulan, setiap hari, setiap minggu itu berbeda ya. Ada naik melejit, ada standar. Pokoknya saya melihat perbuatan Tuhan yang ajaib ya. Jadi saya tidak mau menempatkan diri saya pada patokan ya, patokan nominal, tetapi saya meletakkan hidup saya untuk percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih pasti tidak akan pernah terbatas. Tidak tahu dari mana ya, tetapi Tuhan ada aja ngirimin orang-orang yang tepat. Tuhan buka jalan, dari yang lain jalan tertutup, Tuhan buka jalan. Dan di situ saya belajar bahwa hidup ini saya harus bergantung kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, memberi hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, mencintai Tuhan. Yang lebih dalam lagi, ku cinta Engkau, ku rindu Kau Tuhan ya, benar-benar dari dalam hati, bukan cinta atau rindu karena ingin sesuatu ya. Saudara, kalau dekat seseorang karena ada sesuatu, orang itu pasti tahu dan dia tidak akan respon dengan baik. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan tahu kalau kita dekat sama Tuhan cuma ingin sesuatu, kita nggak pernah dekat. Terus sebab dengan sesuatu tuh Tuhan tuh tahu gitu ya. Tetapi Tuhan tuh maha kasih, maha penyayang ya. Kadang kalau belum dijawab kita udah ngomel-ngomel ya. Padahal kita hubungannya belum ya intens dengan Tuhan. Padahal sebenarnya ada orang yang lebih setia pun juga dia harus menanti. Itu sebenarnya karena Tuhan ingin kita tuh lebih dekat kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi ya. Karena kalau Tuhan tahu ya, kalau kita dikasih, sahabat Tuhan nanti dikasih udah pergi, udah nggak mau lagi bersekutu berlama-lama kepada Tuhan. Untuk itu ya, carilah Tuhan selagi saudara dan saya masih diberi kesempatan untuk hidup, bukan diberi kesempatan untuk waktu yang luang atau dikasih waktu melayani Tuhan atau beribadah kalau ada waktu. Jangan, tetapi berikan waktumu yang terbaik. Kalau saudara dapat pekerjaan, dapat bisnis yang diberkati
ya dapat keluarga yang bahagia itu bukan hasil usahamu, tetapi karena Tuhanlah yang bertindak atas hidupmu. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Kami keluar dari zona nyaman kami, untuk kami mau Tuhan rindu untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memutuskan untuk mengikuti Engkau, maka kami dibentuk hati kami, mental kami, pikiran kami, perbuatan kami dibentuk untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami boleh tertanam dalam firman Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan setiap hari. Jamah kami yang mendengarkan, supaya kami terus bertumbuh dan berbuah dalam kasih Tuhan dan memuliakan Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.